Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Madani Arif, NIM 053693 Judul penerapan metode penyuluhan massal demonstrasi cara melalui konten TikTok tani pada generasi Gen Z di Sukoreno, Kecamatan Kalisar, Kabupaten Jember. Tujuan, sasaran, dan masalah. Tujuan publikasi PPT bagi mahasiswa: 1. Mengasah kemampuan membuat materi penyuluhan digital yang menarik Gen Z. 2. Mempraktikkan metode demonstrasi cara via media sosial TikTok. 3. Memenuhi tugas pembangunan masyarakat agribisnis putih. Masyarakat sasaran penyuluhan generasi Gen Z usia 18-27 tahun, pelajar atau mahasiswa atau lulusan baru di desa sasaran yang aktif menggunakan TikTok. Masalah yang dihadapi masyarakat agribisnis saat ini: 1. Stigma bertani itu kotor, kuno, enggak cuan di kalangan Gen Z. 2. Minat pemuda di pedesaan untuk terjun ke pertanian 3%. Metode penyuluhan konvensional cara makna menarik Gen Z. 4. Perannya konten pertanian edukatif yang dikemas singkat, visual, dan viral. Materi penyuluhan: pengertian metode demonstrasi cara TikTok tani. Metode demonstrasi cara TikTok tani adalah metode penyuluhan pertanian yang memperagakan langkah-langkah praktik budidaya secara langsung melalui video singkat di aplikasi TikTok berdurasi 15-60 detik. Metode ini menggabungkan prinsip belajar sambil melihat dan meniru dan demonstrasi cara konvensional dengan jangkauan media digital yang cepat, visual, dan interaktif. Tujuannya agar generasi Gen Z mudah memahami, meminat, dan memotivasi meniru teknik pertanian yang ditunjukkan karena dikemas singkat, menarik, dan sesuai gaya belajar mereka. Tujuan dan manfaat TikTok tani: 1. Tujuan menarik perhatian Gen Z, memudahkan pemahaman teknik pertanian. 2. Manfaat jangkauan luas, biaya murah, bisa diputar ulang, memotivasi, cocok untuk gaya belajar visual Gen Z. Jenis konten TikTok tani yang efektif: 1. POV petani, sehari jadi petani milenial. Tim lapis semai, panen 30 detik. Tips 3 detik. 3. Kesalahan saat tanam cabai. 4. Before after lahan gersang jadi hijau. Duet atau strip jawab pertanyaan komen. Unsur kandungan video TikTok tani yang menarik: 1. Hook 3 detik pertama, kalimat atau aksi mengejutkan. 2. Isi step by step jelas, bahasa santai. 3. Visual close up transisi cepat, teks besar. 4. Audio sound trending TikTok. 5. GTA atau call to action, komen atau tutorial apa next. Cara kerja metode penyuluhan massal demonstrasi cara melalui konten TikTok tani. Metode ini bekerja dengan cara membuat video singkat 15-60 detik yang memperagakan langkah praktik pertanian dari awal sampai akhir. Video diupload ke TikTok lalu disebar ke Gen Z melalui algoritma hashtag TikTok tani dan share grup WA. Gen Z melihat tertarik karena visual cepat dan musik dan memahami tekniknya, komen atau DM untuk tanya, lalu meniru praktiknya di lahan atau polybag. Jadi penyuluhan massal terjadi karena satu video bisa dijangkau ribuan orang tanpa tatap muka langsung. Cara membuat konten TikTok tani: 1. Tentukan topik, contoh cara semai benih cabai. 2. Siapkan alat, HP, tripod, bahan praktik. 3. Rekam step by step maksimal 60 detik. Edit di Capture atau TikTok, potong kasih teks musik. 5. Upload jam 12 sampai 19.00. 6. Pakai hashtag TikTok tani atau petani muda Jember. Cara penggunaan atau implementasi ke masyarakat: 1. Masyarakat tani posting 3 kali per minggu di akun TikTok. 2. Share link ke grup WA Karang Taruna atau Gen Z desa. 3. Ajak komen atau DM untuk tanya jawab. 4. Gelar report offline yang udah nonton TikTok, sini praktik bareng. 5. Kolaborasi dengan BPP atau penyuluhan desa. Keunggulan metode TikTok tani: 1. Gratis dan jangkauan tidak terbatas. 2. Sesuai karakter Gen Z, cepat atau visual, mobile. 3. Interaktif, ada like, comment, share. 4. Konten evergreen, bisa ditonton kapan saja, mengubah stigma negatif tentang pertanian. Kelemahan dan tantangan: 1. Butuh kuota internet dan sinyal stabil. 2. Algoritma TikTok tidak pasti. 3. Butuh konsisten bikin konten. 4. Risiko konten kurang akurat kalau tanpa dampingan penyuluhan. 5. Hanya menumbuhkan minat atau perlu tindak lanjut praktik. Peran mahasiswa dalam penyuluhan ini: 1. Sebagai kreator konten, jembatan bahasa Gen Z pertanian. 2. Sebagai fasilitator, jawab komen, arahkan ke BPP. 3. Sebagai agen perubahan, buktikan bertani itu keren. 4. Dokumentasi laporan manajemen ke dosen atau BPP. Dampak positif bagi masyarakat: 1. Gen Z minat bertani naik, punya skill baru, potensi usaha. 2. Petani tua, anaknya mulai tertarik nerusin lahan. 3. Desa, citra desa jadi desa digital agribisnis. 4. BPP punya media penyuluhan baru yang murah-murah. Penutup materi: 1. TikTok tani demonstrasi cara modern yang efektif untuk Gen Z. 2. Cukup sukses, konten singkat plus visual plus ajakan aksi. 3. Mahasiswa punya peran strategis sebagai penyuluhan digital. 15. Kesimpulan, sasaran dan referensi. Kesimpulan dan saran: 1. Metode demonstrasi cara menilai melalui TikTok tani menjadi alternatif penyuluhannya aman, murah, dan sesuai gaya Gen Z. 2. Konten video singkat dapat membantu menciptakan pertanian berkelanjutan dengan generasi petani muda. 3. Peran mahasiswa dan BPP sangat penting dalam menyebarluaskan inovasi pertanian ramah lingkungan melalui media sosial dan praktik lapangan. Referensi: Van den Ban,
AW dan Hamkis HE199, penyuluhan pertanian Kansius. 2. Mardikanto T 2009, sistem penyuluhan pertanian. 11 Maret, Universitas Press. 3. TikTok Forum Business 2024, Kenzi Marketing Report Indonesia. 4. Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2023, pedoman penyuluhan pertanian digital. 5. Rogers IM 2003, Diffusion of Innovation, Free Press. Sekian yang bisa saya jelaskan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.